Hello, everybody. Welcome back again with me, Mr. Ai. How are you today, guys? Today we are going to study more about English. The focus of our discussion today is we're going to discuss about the TOEFL structure materials, and we're going to discuss many questions, and we're going to cover some aspects of TOEFL. Considering we are going to discuss the questions, we're not going to focus on certain aspects of TOEFL only, but we're going to cover many aspects. So it's very important for you to pay attention to these discussions. It is okay to pause along the way and you can check your understandings and also see how much you have understood about the information that I covered in these sessions. Okay, now let's go with the discussions. Today we are going to start with number 19. Let's see the questions. In the United States and Canada, see here, motor vehicle laws affect the operate of motorcycles as well as automobiles. So as you can see here, bisa dilihat di sini bahwa the sentence start with in. In adalah kata hubung. So as we may understood that kata hubung in English in sentence itu penanda bahwa dia itu merupakan keterangan noun, dan itu bisa dipertegas dengan adanya koma. So you can see here we have koma. So ada koma berarti segitulah panjang daripada keterangan tersebut. Jadi kata in the United States and Canada adalah keterangan. Nah di sini keterangan tempat, karena menjelaskan dua buah negara, US dan Canada. Lalu subjeknya di mana? Subjeknya adalah setelah koma itu sendiri. Karena belum ada subjek sebelumnya, maka pertama yang muncul adalah subjek. Subjeknya adalah motor vehicles. Nah, motor vehicle itu belum berhenti karena ada noun berikutnya yaitu laws, hukum. Nah, di sini dia. Nah, hukum yang berbentuk noun, kata benda, akan menjadi kata benda utama dalam kalimat ini, sehingga laws, hukum. Nah, hukum di sini dalam bentuk jamak, sehingga kita bisa pastikan bahwa subjeknya adalah jamak. Lalu kita perhatikan bahwa ada muncul efek kata kerja, dan ini berbentuk jamak pula. Nah, sesuai sekali kata kerja jamak mengikuti kata benda yang jamak. Nah, di sini sama dia, sama-sama jamak. Jadi hukumnya adalah jamak dengan jamak, tunggal dengan tunggal. Lalu kita lanjutkan di operate. Di sini ada operate yang digaris bawahi. Nah, ini ada artikel. Artikel adalah penanda dan dia itu hanya dipakai pada noun atau non clause. Non clause artinya kumpulan kata yang fokus pada satu kata benda. Nah, di sini ada di operate, di sebagai artikel, lalu ada kata operate. Nah, operate sendiri bukan kata benda. Nah, sebenarnya bukan kata benda tapi operate adalah kata kerja, sehingga ada ketidaksesuaian penggunaan di dan operate. Lalu mana yang salah? Yang salah adalah operate-nya karena di tidak ada garis bawah, satu. Yang kedua, ada aspek kedua bisa diperhatikan, di muncul duluan ketimbang operate. Jadi yang mungkin salah adalah orang yang berikutnya. Karena orang yang berikutnya atau kata yang berikutnya harus menyesuaikan diri dengan orang atau kata sebelumnya. Nah, sehingga ini jawabannya adalah C. Lalu yang benarnya kenapa? Gimana? Yang benarnya adalah ini dinounkan, di kata benda kan. Yang benarnya adalah the operation. Dia harus E-O-N, the operation. Seperti itu. So, number 19 jawabannya adalah C. Nah, apakah perlu kita lihat D? Tergantung sih. So, for me, because I'm sure, I'm confident, saya yakin sekali bahwa jawabannya adalah C. So, I'm not going to evaluate D. Saya nggak akan mengevaluasi D lagi. Because I'm confirmed that the answer is C. Okay? Now, let's continue. 20. The neocortex is. Perbedaan antara kalimat 19-20 adalah di sini diawali oleh in, kata penghubung, sedangkan kalimat nomor 20 langsung dengan noun-nya, lalu diikuti dengan predikatnya, noun sama predikat, S sama P. Nah, sehingga ini bukan keterangan. Walaupun di sini ada koma. Nah, koma di sini tidak sama dengan koma di sini. Koma di sini adalah pembatas panjang daripada pembatas ini, ya, pembatas
panjangnya sebuah keterangan. Sedangkan di sini tidak, dia hanya pembatas antara kata ini dengan yang di sini. Nah, di sini ada dua buah koma. Dua buah koma artinya ada sesuatu yang dibatasi. Itu di sini sampai kemari. Artinya in evolutionary terms menjadi sebuah keterangan K. Nah, K bagi mana? K bagi kata di belakangnya. Sehingga the cortex is dijelaskan lagi dengan in evolution terms. Nah, ini hanya keterangan. Dengan terms-nya, terms tidak ada masalah. Dia kan kata benda. Kata benda boleh jamak, boleh tunggal, tergantung kesesuaiannya. Kalau dia sudah menggunakan jamak, terms, di sini ada s-nya, maka yang perlu diingat adalah sampai dengan saja ada bahwa tidak ada kata yang penunggal itu every, each, seperti itu. Jadi tidak ada kata yang bermakna satu. Ya, ini kalau misalkan ada misalkan di sini misalnya maka di sini salah karena sudah dijelaskan bahwa ini nya satu. Namun kalau ini tidak ada kata every, each seperti itu, maka ini tidak mengapa. Oke, lanjut. Most recent layer of the brain. Cortex. Layer of the brain. Kita perhatikan yang C dulu. Nah, most adalah kata bentuk superlatif. Superlatif artinya yang paling-paling itu ya, kayak best dan sejenisnya. Nah, semua bentuk superlatif itu selalu didahului oleh the. Sedangkan ini tidak ada. Oleh karena itu, bisa kita yakini bahwa jawaban nomor 20 adalah C. Seharusnya dia menggunakan the most recent layer of the brain. Seperti itu. Nah, so this is 20. Now 21. There are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural History collections of biological, geological, archaeological, and anthropology treasures. Di sini kita kalimat agak panjang. Kalimat panjang bisa agak sedikit challenging, sedikit lebih rumit karena banyak hal yang harus kita baca. Nah, perhatikan ada are, bahwa ini tanda jamak. Maka nanti kita pastikan bahwa ada yang temannya, ada yang kesesuaian antara to be are dengan noun sesuatu nouns. Nah, di sini ditemani oleh specimens yang menggunakan s di belakangnya, sehingga sesuai antara are sama specimens. More than 84 million specimens. Jadi bentuknya jamak. Jadi tidak salah, jadi benar ya yang bagian ini. Kita lanjut. The National Museums of Natural Histories collections. Nah, ini collections tidak ada masalah di sini collections. Dia berubah. Semua yang disimpan di dalam museum disebut collections, dan dia tergantung konteksnya bisa dibuat berbentuk tunggal atau bentuk jamak. Dalam hal ini digunakan bentuk tunggal. Nah, di sini tidak masalah menggunakan tunggal karena tidak ada penanda jamaknya. Misalkan huge collections, banyak sekali, atau many collections, plenty of collections, atau jumlahnya misalkan seperti di atas ada 84 million collections gitu. Nah, di sini tidak ada hubungan lagi dengan antara specimens dengan collections karena 84 million sudah dijelaskan dengan specimens. Jadi sudah terbatas. Jadi yang collection dengan specimens tidak ada hubungan lagi walaupun sebenarnya hal yang sama. Nah, kita lanjut. Oh, di sini adjective. Astagfirullah. Ini adjective, ada perakhiran o. Kemudian ini yang satu yang noun. Jadi ada ketidaksesuaian antara yang tiga di belakangnya dengan yang satu di terakhir. Sehingga harus disamakan antara yang tiga dengan yang terakhir ini. Jadi dia harus berubah menjadi anthropological. Harus sama o di belakangnya juga, sama seperti yang sebelumnya. Oke, so jawaban untuk nomor 21 adalah D. Okay. Hello. Oh, sorry to intervene. So I'm here to sort of give you some suggestions kalau untuk belajar TOEFL
TOEFL itu biasa orang mempersiapkannya butuh waktu beberapa bulan. So it's not enough to study few meetings, beberapa pertemuan, and think you will be able to ace TOEFLs. Butuh waktu berapa bulan untuk mempersiapkan. Namun ada beberapa cara yang I would suggest you to do so that you can improve your TOEFL score much better. So one of the way which you can do is that using apps, the applications. You can download the apps, the TOEFL apps, and then you can review the questions, study the questions on routine basis, secara rutin, so that you can improve your TOEFL score. In this way, I strongly believe, you will learn English and also TOEFL much quickly. Okay, guys, so please take my advice. Please download the apps, study that on regular basis, and inshallah, you will improve your TOEFL score. Kita lanjut. After George Washington's married widow Martha Custis, the couple came to reside at Mount Vernon. Nah, George Washington adalah seorang presiden, salah satu presiden di Amerika Serikat. Perhatikan bahwa sini diawali oleh after kata hubung, maka pasti nanti ada koma. George Washington married widow Martha Custis. Nah, di sini dia dengan koma. Nah, dari sini, dari A ini, dari after ini sampai widow Martha Curtis ada keterangan. Bagaimana? Bagi the couple, pasangan. Nah, pasangan ini sebenarnya kalimatnya diawali dengan couple. Lalu karena couple itu nggak jelas siapa sih couple itu, diberilah sebuah keterangan. Di sini keterangannya adalah George Washington dan istrinya, widow Martha Curtis. Martha Curtis ini adalah seorang widow, seorang janda. Jadi George Washington menikahi seorang janda. Nah, the couple came to reside. Came, gak bentuk pas. Kenapa bentuk pas? Karena ya George Washington kan sudah meninggal sudah lama, bentuk lampa. Nah, di sini ada yang agak unik, the two resides. Nah, two resides. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau sudah ada to, maka semua kata kerja itu tidak menggunakan s. S-nya tidak ada. Kenapa? Karena sudah diawali oleh to. Jadi dia seperti to go, to study, to play, to eat, to drink, to listen, dan seterusnya. Dia nggak ada to listens, nggak ada to listening, nggak ada to watch bentuk verb 3, to studied, to understood, dan sebagainya. Jadi dia wajib diikuti oleh verb 1 yang tanpa perubahan. Sehingga ini salah karena ada menggunakan s. Nah, oleh karena itu jawaban kita for number 22 adalah D. Oke. Kita lanjut. At this stage in the development, ketika lagi ada kata hubung, maka dia merupakan keterangan dan di sini diikuti oleh koma. Maka dari sini sampai ke mari semuanya merupakan keterangan. At this stage of the development, nah sini perhatikan bahwa ini there berarti dia akan menjelaskan sebuah benda yang jamak. At this stage of in their development, rubberized asphalt can hardly be classified as cutting edge. Ini jamak ya, karena there rubberized asphalt. Nah, namun dijelaskan oleh there ini dan semua kata di sini adalah ini rubberized asphalt. Aspal yang sudah berbentuk karet, sudah dilembekin mungkin ya aspal. Dan aspal sini karena ditambah s maka dia berbentuk tunggal, singular s, singular, tunggal. Nah, sedangkan di sini there berarti ada ketidaksesuaian antara ini dan ini. Nah, ini masalahnya adalah aspal ini tidak digarisbawahin sehingga kita nggak bisa menyalahkan dia. Jadi pilihannya hanya bisa kita salahkan yang A. Seandainya ada dua pilihan, misalkan there di sini, kemudian aspal juga digarisbawahi, maka aspal harus mengikuti there. Namun ini tidak ada, sehingga kita tidak ada masuk opsi kita. Sedangkan rubberized di sini hanya bentuk kata sifat, sehingga dia nggak terlalu penting. Nah, can hardly be classified as
Tidak ada masalah di situ. Sehingga ini yang menjadi salah. Yang A. Karena seharusnya dia menggunakan bentuk tunggal, yaitu tunggalnya kalau satu dia menggunakan its. Maaf, tulisan jelek sekali. Its. Seperti itu. At this stage in its development, gambar asfalt. Ini yang benarnya. Oke, sehingga nomor 3 jawaban kita adalah A. There. Good. 24. Rhesus monkey exhibit patterns of shine similar to those in human. Nah, rhesus monkeys adalah nama jenis daripada monkey, jenis monyet. Exhibit, nah di sini berhubung dia berbentuk jamak, maka kata kerjanya benar tanpa menggunakan s. Jadi kalau tanpa s dia artinya kata kerjanya bukan tunggal tapi jamak. Saya ulangi, kalau kata kerja tidak memiliki s, maka kata kerja tersebut bukan tunggal tetapi jamak. Beda dengan noun. Kalau noun the monkeys, nah ada s-nya, maka dia berbentuk jamak. Kalau tanpa s maka berbentuk tunggal. Nah, exhibit patterns of shy. Nah, of shy setelah of itu wajib diikuti oleh noun, kata benda. Jadi dia tidak bisa diikuti oleh yang lain. Noun itu boleh noun satu kata, boleh noun yang berupa phrase. Phrase itu lebih dari satu kata. Sedangkan shy adalah bentuk kata adjektif, malu yang berbentuk adjektif. Jadi dia tuh harus dinounkan, kata bendakan. Nah, bentuk yang benar dari shy adalah shyness ditambah dengan ness-nya. Shy seperti yang ada ditambah dengan ness. Shyness. Sehingga dia berbentuk noun, kata benda. Jadi itu yang benarnya ya. Sedangkan shy bentuk kata sifat salah karena ada of. Jadi kata yang diikuti oleh of adalah noun, sedangkan di sini adalah adjective. Lalu adjective ini yang benar kita rubah dulu menjadi bentuk noun, yaitu shyness. Sehingga jawaban kita untuk number 24 adalah B. Okay, hope you understand that. Now next, moving to number 25. As you can see, di sini ada in. Sama seperti yang di atas tadi ada menggunakan in, dia kata hubung. Maka dia adalah keterangan. Sampai mana panjangnya? Sampai ada koma. Seperti itu, in space. With no gravity for muscle to work against. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada dua koma. Setelah di sini ada koma, di sini ada koma lagi. Nah, di sini agak challenging karena kita harus mencari mana the real subject. Kalau kita melihat ke atas, ada model yang sama, yang ada dua koma, yaitu let's see what number. Nah, di sini dia. Number 20 in evolutionary terms. Jadi dia dari koma pertama sampai koma kedua menjadi keterangan. Nah, ini menjadi subjeknya. Seperti tadi. Nah, namun ada perbedaan di mana number 20 yang ini dia itu langsung menggunakan subjek masuk di depan. Jadi langsung subjek yang masuk di awal kalimat, pembuka kalimat langsung subjek. Sedangkan di sini in space diawali oleh in keterangan, sehingga space tidak boleh menjadi subjek. Dia harus menjadi keterangan. Kenapa? Karena sudah ada in. Jadi in itu lebih kuat sekali fungsinya. Sehingga in space bukan subjek, tapi dia keterangan. Nah, masuk yang berikutnya, ini ada dua koma. Sehingga karena ini merupakan keterangan, maka seharusnya ini menjadi subjek. Tapi nggak bisa menjadi subjek karena dia diikuti kembali oleh with. With ini juga kata hubung. Jadi dia ada dua kata hubung. Ini kata hubung, ini kata hubung. Sehingga ini menjadi keterangan, ini juga menjadi keterangan. Nah, kita baca in space di luar angkasa with no gravity for muscle to work against. Nah, ini menjadi keterangan lagi. Nah, karena nggak ada gravity, tidak ada gravitasi for muscle to work against. Untuk muscle sini otot bekerja melawan. Jadi otot kita tuh bekerja melawan gravitasi pada dasarnya. Berjalan kita mengangkat badan kita dan seterusnya. Nah, sehingga yang menjadi subjek adalah the body. The body menjadi subjek. Karena ini nggak bisa menjadi subjek karena sudah ada diwali oleh with. Nah, panjang daripada with keterangan di sini adalah sampai koma berikutnya, yaitu against. Nah, the body menjadi subjek. Nah, di sini kita lihat the body berbentuk tunggal. Nah, kemudian lalu ketemu dengan kata kerja yang ada s. Nah, ini benar sekali.
tunggal, tunggal. Nah, seperti itu, becomes weekly. Nah, weekly itu adalah adverb. Adverb itu adalah kata yang menjelaskan kata kerja. Saya ulangi, adverb adalah kata yang menjelaskan kata kerja. Nanti ada definisi lebih detailnya, tapi untuk pertama diingat ini aja. Adverb adalah kata yang menjelaskan kata kerja. Nah, di sini weekly, week dari kata week tambah li. Week artinya lemah, li menjadi dengan lemah. Nah, sini sehingga tidak ada alasan memasukkan li karena dia tidak ada sesuatu kata kerja yang dijelaskan di depannya. Jadi ada kosong depannya. So the body becomes weekly. Salah. Kalau misalkan weekly depannya ada sesuatu, maka that's possible. Tapi berhubung tidak ada, so that's impossible. Salah berarti ya. Yang benar apa? Hilangkan li-nya. Tinggal weak saja. Jadi lemah. Lemah adalah adjective. Adjective fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Nah, lemah di sini dia menjelaskan body, tubuh. Jadi lemah itu tubuhnya. So that's the function of adjective. Okay, therefore the answer for number 25 adalah D, weekly. Okay, I hope that you find the discussions meaningful, and I hope that you gain some insight from my explanations. Semoga ada manfaat dari video ini. So, good luck and see you again next time.